Ada masih bersama kami, Bang Lucumanan. Tadi kita sama-sama sudah mendengarkan konferensi pers dari Polda Metro Jaya yang menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Roy Suryo CS selama 9 jam dan keputusannya adalah tidak ditahan, Bang. Ya, artinya kami menghormati apa yang diputuskan oleh Polda Metro Jaya, ya kan. Mungkin ini tidak menjadi urgensi bagi Polda Metro Jaya untuk melakukan penahanan karena mereka diberikan sebenarnya hak juga untuk menyediakan saksi yang meringankan atau namanya saksi added charge. Jadi ya kami menghormati, walaupun kami sedikit kecewa tapi kami menghormati. Apapun yang menjadi keputusan dari Polda Metro Jaya kami cukup menghormati. Dan tetap menghormati dan akan mengikuti proses hukum lanjutan seperti Baik. itu. Bang Jamada, tadi kita juga sama-sama telah mendengarkan bahwa dari pihak Roy Suryo CS juga mengatakan bahwa akan menyediakan saksi dan ahli yang meringankan. Ya, betul. Tadi dalam BAP itu kami diperkenankan untuk akan menampilkan atau diberikan kesempatan untuk saksi ahli ya, dan juga saksi ada chart gitu. Jadi kesempatan itu diberikan kepada kami. Memang sebelumnya dari pihak klien kami itu belum pernah mengajukan saksi yang untuk IT, untuk bahasa dan untuk yang lain. Mungkin ada 4 saksi ahli yang akan kami tampilkan dalam waktu dekat. Nah, jadi berikan kesempatan untuk itu, ya. Saya kira ini hal yang baik juga yang diberikan kesempatan oleh Polda Metro Jaya hari ini klien kami ya tidak dikenakan oleh tahanan atau apapun itu. Dan memang ini kami sudah prediksi sebelumnya karena banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam proses penyidikan hingga tersangka pada malam hari ini, dan putusan Polda Metro Jaya apapun itu semua pihak harus menghormatinya. Ini adalah proses hukum yang benar-benar berdasarkan aturan yang ada gitu loh. Kalaupun ada pihak-pihak yang tidak puas, pihak kami pun sebenarnya masih belum puas untuk hal ini, tapi itulah keputusan terbaik dari Polda Metro Jaya yang barusan diumumkan. Saya kira gitu, Mbak. Saya izin dulu nih karena saya harus ke sana ya. Baik, terima kasih Bang Jamada. Ya. Baik, Prof. Hipnu, langsung saja kami ingin menanyakan kepada Anda bagaimana Anda melihat dari dinamika yang terjadi saat ini. Iya, jadi memang kalau terhadap upaya paksa penahanan itu sebagai syarat objektif dan subjektif, Mbak. Jadi sepanjang Polda itu tidak mengkhawatirkan, sepanjang Polda itu tidak berpikir tentang melarikan diri, sepanjang Polda berpikir tentang tersangka tidak akan mengulangi, ya saya kira tidak perlu, kan itu loh. Sepanjang itu, oleh karena itu yang menarik sekarang di sini, Mbak, terhadap pengajuan ahli atau saksi tingkat penyidikan ini luar biasa. Artinya Polda progresif dan itu diilhami dalam putusan Mahkamah Konstitusi bahwa setiap penegak hukum, apakah itu penyidik ataukah penuntut hukum ataukah hakim, ketika seseorang mengajukan saksi atau ahli wajib difasilitasi untuk dihadirkan. Nah, ini saya kira sebagai bentuk penerjemahan dari putusan Mahkamah Konstitusi sebagai equal dari pemeriksaan pendahuluan untuk dihadirkan. Yang kemudian terhadap upaya paksa, ya saya kira subjektivitas penegak hukum. Sejauh mana kekhawatiran? Kalau tidak khawatir, saya kira juga tidak diperlukan. Terima kasih, Mbak. Nah, proses yang diperlukan untuk menghadirkan saksi maupun ahli tersebut seperti apa, Prof? Ya, ini kan diberikan saksi, diberikan ahli, diberikan lagi. Nanti jadi pada saat pemeriksaan nanti, apakah saksi-saksi yang dihadirkan itu relevan atau tidak? Itu nanti pada penyidik. Ahli relevan atau tidak, itu juga penilaian. Tapi itu semua wajib didengar dan di BAP oleh penyidik Polda. Dengan demikian, tindak lanjut apakah ke depan setelah ada suatu pemeriksaan dilakukan upaya paksa, walau alam, itu kembali lagi juga kepada penyidik. Karena konteks untuk melakukan upaya paksa adalah dapat, bukan merupakan wajib. Sehingga ketika melihat dapat itu tergantung konstitusi, pandangan dari penyidik yang ada kekhawatiran tidak, menghilangkan barang bukti tidak, mengulangi tidak, dan sebagainya. Itulah yang saat terakhir kalau memang ada khawatir, baru diletakkan upaya paksa penahanan. Baik, Bang Lucumanan, lantas langkah hukum selanjutnya yang mungkin bisa diambil apa saja? Ya, artinya karena Polda Metro Jaya melalui Dirkrimum telah mengumumkan bahwa mereka tidak melakukan penahanan terhadap para tersangka. Jadi kami juga menghormati itu, ya kan? Jadi kami juga akan mengikuti prosesnya. Ketika mereka menyampaikan akan menghadirkan saksi ahli, kita akan tunggu
akan apa pendapat saksi ahli dari mereka, ya kan, kemudian ketika nanti disandingkan oleh Polda Metro Jaya dengan pendapat ahli yang telah mereka sediakan, nah kemudian apakah perkara ini tetap akan diteruskan atau bagaimana, ya kami akan menunggu, pastinya kami akan menunggu, tapi kami cukup menghormati apa yang disampaikan oleh Dirkrim yang baru ini bahwa tidak dilakukan penahanan. Kami akan hormati, kami akan ikuti prosesnya sampai ke ujung. Baik. Prinsipnya begitu. Artinya dari pelapor sendiri juga bersikukuh akan pendapatnya bahwa dilakukannya penahanan. Iya, tetap ketika nanti apapun yang dihadirkan oleh para tersangka atau terlapor, baik itu saksi yang meringankan, ketika menurut kami nanti ketika pendapat-pendapatnya itu juga tidak relevan terhadap perkara yang sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya, kami akan berupaya hukum, melakukan upaya hukum kembali, ya kan, ya kan, menyurat ke seluruh pihak tetap untuk agar perkara ini tetap dilanjutkan seperti itu. Baik, Prof. Hipnu, boleh berkomentar apakah dengan adanya pemeriksaan yang terjadi sampai dengan saat ini dan juga perkembangannya, ini bisa diartikan terjadinya polarisasi di masyarakat? Ya, saya kira enggak ya. Ini sebagai bentuk transparansi Polda penyidik. Apalagi tadi rilis menyampaikan perkembangan sampai pada suatu selesai. Ini saya kira enggak. Ini pure hukum, Mbak. Masalah hukum aja. Jadi tergantung sekarang justru menjadikan menjadikan suatu hati-hati Polda. Jangan sampai Polda melakukan tindakan-tindakan yang tidak seimbang. Jangan sampai tidak equal, jangan sampai ketidakterbukaan. Ini yang menarik. Oleh karena itu kalau kita lihat tadi 5 menit yang lalu luar biasa. Ini kan biasanya langsung pada penahanan dan sebagainya. Enggak. Ini saya kira suatu bentuk progresivitas, transparansi, akuntabel Polda dalam melakukan suatu penyidikan yang menyangkut orang besar, yang menyangkut tokoh besar, yang menyangkut masyarakat banyak gitu. Baik, terima kasih banyak Prof. Hipnu, terima kasih juga Bang Lejumanan sudah hadir bersama kami dan juga ikut berbincang-bincang pada malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam.